Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini ada dua percakapan yang menarik yang terjadi antara saya dengan orang yang kemudian datang ke ruang konsultasi. Kedua-duanya terkait dengan soal keinginan atau soal ambisi. Kasus yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah ketika seseorang berkata kepada saya begini, Pak WP kan pendeta kan, pendeta itu kan mirip motivator kan. Tolong suami saya diberi motivasi, tolong suami saya diberi dorongan agar hidupnya enggak gini-gini aja. Udah sekian tahun menikah masih ngontrak rumah, dan makin lama kontrakan kami makin tempat yang kurang baik. Suami saya itu terlalu slow, Pak, tolong diberi motivasi. Dipecut lewat kata-kata, kalau lewat perbuatan nanti saya aja yang melakukannya. Orang kalau nggak punya motivasi itu kan seperti mobil nggak ada bensinnya kan ya Pak ya, nggak kemana-mana. Dan saya sudah cukup sabar selama ini punya suami yang seperti ini. Tetapi di masa pandemi kesabaran saya sudah habis Pak. Tolong suami saya diberi motivasi supaya punya ambisi. Tetapi di sisi yang lain, datang pula pasangan suami istri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang berkata kepada saya begini, sekarang ekonomi kami hancur lebur, Pak. Semua yang kami kumpulkan sejauh ini sudah kehilangan. Kami nggak punya apa-apa lagi, kami nggak bisa punya untuk hidup kami, karena kenyataannya pada realitanya situasi hidup kami susah. Sejak istri saya terlalu ambisi masuk ke dalam bisnis tertentu dan kemudian semua dipertaruhkan, tetapi pandemi terjadi dan Bapak Ibu tahu ceritanya bukan? Gara-gara ambisi semuanya hancur dan berantakan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, ambisi atau keinginan itu kawan atau dia lawan. Dia kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana seharusnya, atau sebaliknya dia lawan yang harus kita singkirkan. Karena kalau tidak kita singkirkan, dia mengganggu kehidupan kita. Di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ambisi itu kawan atau lawan. Atau Bapak Ibu akan berkata kepada saya begini, ya Pak WP, pada takaran tertentu, pada batas tertentu orang itu butuh ambisi. Kalau nggak ada ambisi, ya hidupnya nggak jalan. Tetapi pada titik tertentu ambisi itu bisa berbahaya. Dia bisa menjadi monster yang kemudian menelan kita habis dan membuat kita tak berdaya. Dia kawan betul Pak WP, tetapi pada titik tertentu ambisi itu berubah menjadi lawan. Jika demikian, apakah Bapak Ibu bisa mengenali batas-batas tertentu yang harus kita waspadai, di mana ambisi itu sudah berubah dari kawan menjadi lawan dalam kehidupan kita. Dari bahan bakar menjadi sesuatu yang membakar habis kehidupan kita. Apa yang menjadi penanda bahwa ambisi itu tepat pada dosisnya, atau sudah berlebihan, atau overdosis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, percakapan tentang ambisi itu tidak hanya ada dalam kehidupan kita di masa kini. Tidak hanya menyangkut soal usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Bahkan mereka yang sudah berjalan mengikuti Yesus sekian lama pun masih berbicara tentang ambisi itu. Jadi ambisi adalah sesuatu yang secara hakiki melekat pada diri manusia, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, dimanapun itu ada. Bahkan ketika para murid Yesus berjalan mengikut Yesus,
terbaca, terekspresikan ambisi itu. Ayat 35 dalam bacaan kita mengatakan, lalu Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ada sebuah ambisi, ada sebuah keinginan yang mereka ingin Yesus itu penuhi. Tetapi menariknya dari percakapan antara Kristus dan muridnya, kita bisa dapat 3 tanda waspada. Kapan ambisi itu mulai berbahaya, kapan ambisi itu mulai menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian, ambisi itu mulai membutakan diri kita ketika kita tidak lagi peka pada kehendak ilahi. Kapan sih para murid Yakobus dan Yohanes berbicara tentang ambisi atau keinginan mereka? Kapan sih para murid mengatakan keinginan mereka itu? Dalam konteks percakapan seperti apa? Kita akan terkejut Bapak Ibu ketika mendapati bahwa pertanyaan tentang keinginan yang diminta dikabulkan oleh Yesus itu terjadi setelah Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini. Tuhan Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia dengan hukuman mati dan mereka akan menyerahkan kepada dia bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit. Jadi baru saja Kristus berbicara tentang kehendak Allah di dalam kehidupannya, dan itu melibatkan soal penderitaan, dan itu menyebabkan hal yang paling buruk yang bisa terjadi dalam hidup seseorang, kematian. Barusan ngomongin tentang ini, 2 orang murid sudah berbicara tentang ambisi mereka. Aku ingin duduk di sebelah kananmu, aku ingin duduk di sebelah kirimu. Sebuah ketidakpekaan terhadap konteks situasi, sebuah ketidakpekaan terhadap kehendak Sang Ilahi. Ambisi membutakan diri kita ketika kita sudah tidak peka terhadap kehendak Tuhan, dan hanya mendengarkan keinginan kita sendiri. Sehingga bahkan ketika menyampaikannya, bahkan ketika mengatakannya pun konteksnya tidak tepat. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes itu kan mirip seperti orang tua berkata kepada anaknya. Nak, papa hidupnya tinggal 3 bulan. Ada CA yang tidak tersembuhkan. Papa harap kamu ngerti ya tentang ini. Ada pertanyaan, Nak? Lalu 2 orang anak berkata, oke, Pak. Nanti toko yang di sana untuk aku, toko yang di situ untuk Dedek ya, Pak. Clear, Pak, dengan kehendak kami? Kalau Anda jadi ayah yang berada pada ujung kematian, dan itu yang dikatakan oleh anak Anda, apa yang menjadi respons anak Anda? Ambil kakak, coret namanya. Lagi bicara kematian, kok sudah mengatur siapa mendapatkan apa, siapa mendapatkan yang lain. Hati-hati dengan ambisi kita. Ketika ia menyebabkan kita tidak peka pada kehendak ilahi, dan hanya berpusat pada diri sendiri, maka di situ ambisi dari kawan sudah berubah menjadi lawan. Dia akan memakan kita perlahan, namun pasti kita habis dibakar oleh bahan bakar ambisi yang telah membakar kita sampai habis. Tanda yang kedua, kapan ambisi sudah membutakan diri kita, adalah ketika kita tidak lagi memperhitungkan konsekuensi.
Tiap keinginan, tiap harapan kan ada konsekuensinya. Tiap ambisi ada harganya. Dan ketika kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkannya, tetapi tidak menghitung harganya, di situ sesungguhnya ambisi telah membutakan diri kita, bukan? Lihat percakapan antara Tuhan Yesus dan para murid ini. Ketika mereka berkata, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan menjadi wakilmu, yang seorang di sebelah kiri juga menjadi wakilmu. Sebuah ambisi yang ditunjukkan, disuarakan kepada Yesus. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk menghitung, mengkalkulasi harga dari ambisi itu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang kuterima? Tuhan Yesus ingin mengatakan kalimat dengan kalimat yang lebih lugas seperti ini. Itu ada harganya. Bisakah kamu menderita seperti aku menderita? Meminum cawan yang harus kuminum, dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima, menerima kematian sebagaimana aku menerima kematian. Dan para murid yang sudah terbakar oleh ambisi itu berkata, kami dapat. Apakah mereka sungguh-sungguh dapat melakoni peran yang harusnya Kristus lakoni? Jawabannya adalah tidak. Mereka pasti tidak sanggup, mereka pasti tidak bisa. Tetapi begitulah ambisi, ketika ia sudah membutakan mata seseorang, maka dia tidak bisa melakukan kalkulasi dengan sehat. Yang penting dapat dulu. Urusan yang lain dianggap urusan belakangan. Mirip anak-anak remaja dan pemuda yang berkata, yang penting dapat gawai atau gadget terbaru. Masalah nyicilnya pakai uang gaji saya sebulan, ya enggak apa-apa, Pak. Toh ginjal dikasih Tuhan 2, bisa dilepas 1. Berapa banyak orang yang terbakar oleh ambisinya, dan kemudian meminjam kiri kanan, dan pada akhirnya harus melarikan diri dari kejaran orang yang memberi pinjaman itu. Hidup kita sudah dibutakan oleh ambisi, ketika kita tidak bisa mengkalkulasi harga dari sebuah ambisi itu. Dapat, tetapi hanya selangkah setelah mendapatkan, konsekuensi besar membuat kita melarikan diri dan terus berlari. Yang ketiga, hidup kita sudah dibutakan oleh ambisi ketika kita tidak lagi peduli dengan sesama yang ada di kanan dan di kiri. Mari ingat kembali percakapan itu. Yohanes dan Yakobus kan 2 dari 12 murid Kristus. Kalau mereka minta di sebelah kanan duduk, di sebelah kiri duduk, lalu para murid yang lain di mana? Lalu Petrus di mana? Lalu teman-teman yang lain di mana? Lalu Andreas di mana? Berarti kalau mereka minta di kanan dan di kiri, yang lain lesehan di depan, bukan? Saya nggak peduli dengan kondisimu, saya nggak peduli dengan apa yang terjadi atas hidupmu, yang penting keinginan saya terpenuhi. Dan respons para murid yang juga unik memberi petunjuk bagi kita bahwa para murid juga menginginkan hal yang sama, diam-diam. Mereka berkata, Alkitab menulis, mendengar hal itu, mendengar keinginan dari Yohanes dan Yakobus itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kalau hidup dalam zaman sekarang mereka akan berkata, sing genah bro, nek awakmu kanan, awakmu kiri, kita lesehan kan, cek enake awakmu. Yang benar bro, kalau kamu di sebelah kanan atau kiri, kamu pegang kuasa dan kendali, lalu kami di mana? Tetapi itulah ambisi. Ketika ia sudah membutakan diri kita ini enggak peduli kok orang lain dapat apa. Kita enggak peduli kok orang lain punya apa. Yang penting saya dapat sesuatu. Mirip seperti seseorang yang menyalahgunakan hak
menebang pohon itu, dia melakukannya dengan rakus dan serakah, mengenyahkan segala aturan, dia dapat keuntungan, orang lain jadi korban bencana atau banjir, yaitu salah mereka sendiri. Ya, di dalam hidup kita akan terus bergumul dengan keinginan dan ambisi, dan kita menjadi tahu tanda-tandanya. Ketika ia membuat kita tidak lagi peka terhadap kehendak Sang Ilahi. Ketika ia tidak membuat kita tidak cermat dalam melakukan kalkulasi. Ketika kita tidak lagi sanggup peduli kepada kanan dan kiri. Itulah titik di mana ambisi sudah membutakan diri kita. Menariknya, Yesus kemudian mengajak mereka bercakap lebih lanjut. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi Yesus mengakui bahwa ada ambisi yang hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Ambisi untuk berkuasa. Dan ambisi untuk berkuasa itu telah menyebabkan mereka berperilaku dengan tangan besi. Yang penting saya dapat yang saya mau, orang lain terserah. Tetapi Yesus tidak menolak dan membuang ambisi dengan berkata itu enggak berguna, singkirkan ambisi itu. Ambisi itu Yesus akui laten ada di dalam diri manusia. Karena itu dia memberi jalan bagaimana ambisi itu seharusnya disalurkan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, siapa yang punya ambisi jadi gede, kamu harus menjadi pelayan. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, famous, viral, dihormati, hendaklah ia menjadi hamba atas semuanya. Jadi yang Yesus katakan ini bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam dunia, di mana ambisi itu didorong untuk mewujudkannya, dengan kuasa, dengan kekerasan, apapun pokoknya dapat. Yesus memberi jalan yang lain. Kalau kamu ingin berkuasa, kalau kamu ingin terkenal, jadilah pelayan bagi semua. Orang lain yang nomor satu, engkau menjadi hamba supaya kebutuhan orang lain terpenuhi. Yesus sekali lagi tidak menolak ambisi, tidak membuat kita berkata jangan berambisi, tetapi Yesus memberi saluran yang pasti. Kalau ingin jadi besar, kalau ingin terkemuka, jadilah pelayan. Sebuah konsep yang bertentangan dengan zaman, tetapi hanya dengan cara ini, ambisi bisa mewujud nyata bagi kebaikan sesama. Ada seorang yang ada dalam keadaan ekonomi berlebih, selalu ingin mencaplok usaha yang lain, agar jumlah uang yang dia terima makin lama makin banyak. Suatu hari dia memperhatikan ada sebuah depot kecil yang selalu ramai, dan sang driver berkata kepadanya, yang ini enggak diambil sekalian Pak, kayaknya ramai usaha depotnya, beli sekalian aja Pak sama buildingnya, sama bangunannya. Sang bos pagi itu berkata itu ide yang bagus, besok kita ke sini waktu jam makan pagi ya. Dan saya akan bicara sama pemiliknya. Sepertinya si ibu itu yang melayani yang sekaligus jadi pemilik. Maka esok pagi mereka kembali ke tempat itu dengan setelan jas yang perlente, dengan tas yang mahal. Si bos datang dan bertanya kepada si ibu yang punya depot yang tengah sibuk melayani. Berapa? Berapa harga yang kamu minta? Si ibu tersenyum lalu berkata, duduk makan dulu, nanti kita bicara setelah makan. Tidak ada pilihan, sang pengusaha itu duduk menanti makanan paginya,
dan melihat anak sekolah datang, melihat pengemudi Gojek, Grab datang ke sana, dan mereka sedang makan, tidak mengambil pesanan. Dia lihat ada seorang ibu yang bawa 2 anak sekolah, mampir di depot itu dan sedang makan, dan makanan disajikan untuknya. Setelah dia makan, yang empunya depot datang dan berkata kepadanya, "Enak?" Dan dia mengangguk, "Iya." Lalu ia to the point bertanya, "Berapa yang harus saya bayar?" Dijawab oleh yang empunya depot 22.000. Hah? 22.000 untuk semua dan termasuk tempat ini? Bukan 22.000 untuk makanan pagimu itu. Di tengah kekagetannya si ibu kemudian menjelaskan. Lihat orang itu namanya Pak Budi, dia pengemudi Grab atau Gojek, tiap pagi dia sarapan di sini, nggak usah bayar. Atau kapanpun dia punya uang, dia boleh bayar. Ingat ibu dengan 2 anak itu, Wati, itu kerjaannya sales, nggak dapat penghasilan yang tetap setiap bulan, tapi setiap hari boleh makan di tempat ini. Yang tadi kamu lihat, karyawan itu buru-buru dan anak sekolah itu, anak sekolah itu aku yang sponsorin sekolahnya. Kasihan kalau dia putus sekolah. Dan tiap sebelum sekolah dia boleh makan di tempat ini supaya dia bisa mengikuti dengan baik. Sang pria itu terdiam, lalu dia bertanya, "Berapa banyak yang kamu dapatkan dengan 22.000 ini dan kamu masih harus memberi makan banyak orang?" "Sudahlah, jual saja tempat ini. Katakan berapa?" Sang ibu tersenyum lalu berkata, "Enggak dijual. Tempat ini bukan tempatku mencari uang saja. Aku udah cukup. Tempat ini adalah tempat di mana aku menolong orang yang lain." Begitu kurang lebih sebuah klip yang saya saksikan sebelum khotbah ini ada. Sebuah peringatan yang sangat sederhana bahwa di dalam hidup ini kita harus memilih. Apa yang menjadi ambisi kita? Untuk siapa ambisi itu? Tetapi bagi saya lebih jauh lagi sebagai orang percaya, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, maka apa yang ada di layar ini adalah pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara. Apakah Kristus hadir dan bertahta di dalam diri kita? Dan seberapa jauh itu mempengaruhi ambisi kehidupan kita? Seberapa jauh Kristus yang bertahta di dalam hati itu mempengaruhi ambisi diri kita? Apa yang kita kehendaki? Apa yang akan kita lakukan untuk mencapainya? Bukankah kehadirannya seharusnya membuat ambisi di dalam hidup kita berubah dan berbeda? Sehingga orang bukan hanya mengenal si X dengan ambisinya, si Y dengan ambisinya, si A dengan rasa kemanusiaannya, si B dengan rasa sosialnya, tetapi orang yang melihat kita, melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam diri kita, menolong kita untuk mengendalikan ambisi-ambisi itu sebelum kita dihabiskan oleh bahan bakar yang kemudian membakar kita habis itu. Menolong kita untuk mewujudkan ambisi itu dengan cara yang sesuai dengan jalannya. Kristus tidak melarang kita punya ambisi, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh kasih Kristus, seberapa besar kehadirannya
mempengaruhi ambisi kehidupan kita.